Nama saya Salafira Septiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan electronic government dalam pelayanan publik di era otonomi daerah. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian pelayanan publik, pengertian otonomi daerah, dan pengertian electronic government. Yang kedua, pelayanan publik di era otonomi daerah. Yang ketiga, pelayanan publik melalui penerapan electronic government. Fungsi penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yaitu pelayanan publik. Belum optimalnya pelayanan publik di daerah antara lain disebabkan oleh faktor regulasi yang belum jelas dalam ranah pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia saat ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah belum mengatur pembagian yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam menangani suatu urusan. Jadi yang terjadi ialah adanya kecenderungan saling klaim antara institusi pemerintah di atas dengan di bawahnya. Dampak buruk dari tidak jelasnya pembagian tugas itu membuat terjadinya tumpang tindih atau terbengkalainya suatu urusan, menyebabkan pelayanan publik tidak berjalan optimal. Pemanfaatan atau pengembangan e-government merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan dan penerapan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan instansi pemerintah, khususnya instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentang otonomi daerah. Dalam hal organisasi kekuasaan terdapat pemusatan kekuasaan atau otonomi daerah. Apabila pilihan jatuh pada otonomi daerah bahwa pemerintah pusat harus menyelenggarakan desentralisasi. Desentralisasi menjadi salah satu hal pokok dalam negara demokrasi, karena melalui desentralisasi rakyat memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam pemerintahan. Dengan adanya desentralisasi, keragaman daerah juga mendapat pengakuan. Berikutnya tentang electronic government. Electronic government merupakan suatu mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan melibatkan pengguna teknologi informasi, terutama internet, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang telah berjalan menjadi lebih baik. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah pelayanan publik di era otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan. Pemerintah melakukan upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparansi. Upaya yang dilakukan pemerintah nampaknya belum optimal, sehingga masyarakat seperti memperlihatkan adanya dampak negatif dalam pelaksanaan otonomi daerah terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum memperlihatkan kepentingan masyarakat penggunanya. Yang ketiga adalah pelayanan publik melalui penerapan electronic government. Kemajuan teknologi mempercepat segalanya termasuk pelayanan publik. Pelayanan publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif. Pelayanan publik telah mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi, artinya semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat. Sistem layanan tersebut dikenal dengan sebutan Electronic Government System atau e-government system. Tujuan besar penerapan e-government system yaitu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana
Layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Berikut adalah 3 aspek besar permasalahan dalam penerapan e-government system. Yang pertama adalah aspek budaya, yang kedua aspek kepemimpinan, yang ketiga adalah aspek infrastruktur. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.